Halo lur, asal muasal film yang akan kita ulas berikut ini dari negara yang setengah wilayahnya ada di Asia, setengahnya lagi ada di Eropa lur. Manakah itu? Turki? Bukan lur. Ini adalah film dari Kazakhstan lur, dan judul filmnya adalah Bucket lur. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal juga dengan judul Happiness lur. Film ini disutradarai oleh Aksar Uzbayev lur, dan bukan apa-apa lur, film-film beliau lur bener-bener baru gue dengar, dan gue nggak pernah dengar sutradara yang nama seperti beliau ya lur. Dan film Bucket ini mendapat rating 7,6 dari IMDb lur, setara dengan film Ada Apa Dengan Cinta lur. Setara dengan film Ada Apa Dengan Cinta kalau dari Indonesia ya lur. Gila bener lur, keren banget film ini lur. Nggak usah berlama-lama lagi ya lur, langsung aja kita cekip view-nya. Bekicot lur. Bekicot. Я Апура, это моя дочь. Тетя? Тетя, извините, там регистрация начинается. Lihat emak satu ini lur, diam-diam beliau tengah menerima telepon yang mana dia mendapat pekerjaan lur usai lamarannya diterima oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk kecantikan ya lur. Dia sengaja nelpon di belakang rumahnya lur karena dia takut lakinya tahu, karena lakinya nggak pernah mau dia untuk bekerja lur. Ini dia si emak itu lur, dalam versi lightnya lur, namanya Mirza, diperankan oleh Laura Mirzakmetova. Malam itu Mirza melihat ke cermin lur, dimana tubuhnya pada banyak memar lur, dan itu semua disebabkan oleh kakinya sendiri lur. Ini dia si lakinya Mirza lur, diperankan oleh Yerbolat Alkoza lur. Dia temperamental banget dan sangat emosional lur, dan dia begitu menurut dengan kakak-kakaknya lur, terutama kakak ceweknya ya lur, sehingga akibat dari itu semua Mirza lah yang menanggungnya ya lur. Sudah 22 tahun mereka menikah, Mirza sudah terbiasa menghadapi oleh lakinya ya lur, dan mereka berdua pun punya satu orang putri lur. Mirza benar-benar seperti tak dianggap di dalam rumah ini lur, karena peran besar yang dipegang oleh kakak iparnya itu lur. Mirza benar-benar tertekan dalam keluarga ini lur. Ini dia kakak iparnya lur, yang mana dia adalah orang kaya lur dan berpengaruh di daerah ini, sehingga dia mampu mengendalikan semuanya termasuk si Mirza ini lur. Oleh karena itulah suami Mirza merasa nggak pernah takut melakukan kekerasan terhadap bininya itu lur. Dia merasa terbacking oleh kakaknya yang kaya raya ya lur. Я думала, приглашу вас и родственника жениха после свадьбы. Дорогая, могла же хотя бы пельмени из морозильника. Мы вам очень благодарны. И мы никогда не забудем вашу помощь. Hari itu Mirza diomeli oleh kakak iparnya lur. Ceritanya putri Mirza ini terpaksa menikah lur karena dia buncit duluan oleh pacarnya ya lur. Dan calon lakinya yang sekarang ini lur dicari ama si tante ya lur, alias kakak iparnya si Mirza ya lur. Nah Mirza nggak setuju sebenarnya lur, tapi dia harus ngikut maunya si ipar ya lur, daripada diomelin lakinya nanti lur. Mirza dianggap bersalah karena nggak bisa ngurus si putri lur, sementara si putri itu deket dengan ayahnya ya lur. Si Mirza benar-benar nggak dikasih wewenang ngurus putri mereka lur. Tiba waktunya kayak gini dia yang disalahkan lur. Dan si putri pun sudah terbiasa melawan ke Mirza lur, karena dia di backing oleh ayahnya sendiri ya lur. Intinya Mirza ini seperti pelengkap saja di rumah lur. Nah tibalah di hari pernikahan lur, saat Mirza sedang dandan, lakinya meminta Mirza untuk senyum lur dan terlihat ramah di depan orang. Dia nggak mau melihat Mirza merungut-rungut ya lur, dan dia pun mengancam Mirza. Nah tibalah waktunya hari pernikahan putri mereka itu lur, dimana lakinya minum banyak banget lur. Dia nggak peduli dengan acara apa ini. Pada saat ngasih sepatah dua patah kata, nampak dia pada ngawur ya lur, karena dia sedang oleng lur. Sementara Mirza tak bisa berbicara banyak, hanya berbicara sedikit doang lur. Dan terlihat pula putri mereka nampak nggak senang juga dengan pernikahan ini lur. Selama itu dia hanya merungut doang. Dia hanya terpaksa nikah karena dijodohin sama tantenya ya lur. Lagian dia juga ditinggal sama cowoknya, mending nikah daripada enggak ya lur. Nah acara malam itu pun ngundang organ tunggal milik kepala desa Karangjaya lur, dengan diiringi lagu andalannya Rembulan Malam ya lur. Mereka pun dangdutan ria ampe tengah malam ya lur.
Semenjak itulah maka di rumah hanya ada si Mirza dan lakinya lur, karena putri mereka tentu aja sama lakinya ya lur. Dan malam itu tampak rumah pun sendu, sepi, dingin banget lur, nggak ada putri mereka lagi. Si laki malam itu ternyata bawa minumnya balik ke rumah lur, dia pun minum lagi di rumah. Si melihat lakinya kalau lagi oleng gitu, dia pasti takut banget lur. Nah waktu bobok ternyata benar lur, dalam keadaan oleng si laki geludin dia dengan cara yang ndak baik lur, hingga si Mirza nangis-nangis. Dia nggak peduli lur, terus aja geludin dia. Dan ini terjadi hampir tiap hari ya lur. Nah esok harinya Mirza pun memulai pekerjaan barunya menjadi salesman produk kecantikan ya lur. Dan dia memakai seragam lur. Lakinya nggak suka dengan itu semua karena dia malu ya lur. Tapi inilah passionnya si Mirza lur. Dia menyukai dunia ini, dan kali ini Mirza harus melawan ke lakinya ya lur. Berangkatlah dia kerja hari itu lur. Di sini Mirza mempresentasikan produk kecantikan yang diberinya judul yaitu kebahagiaan lur, alias happiness. Seperti judul film ini ya lur, semua itu menggambarkan suasana hati Mirza lur. Dia berharap dengan produknya ini konsumennya bisa tampil cantik lur, dan disayang sama pasangan mereka ya lur, serta hidup bahagia selamanya. Itulah tujuannya memberi judul itu lur. А теперь, девушки, кто считает, что заслуживает счастья? Поднимите, пожалуйста, руки. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас всех закрыть глаза. И я вам открою секрет, как стать счастливой. Мы объединяем всех женщин вместе, делаем их сильными и учим их быть счастливыми. Dalam bekerja Mirza tampak ceria sekali lur, namun itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang dijalaninya ya lur. Dan di saat Mirza kerja banting tulang, lakinya ternyata banyak gawe di luar lur. Dia ternyata serong kanan serong kiri, bojonya ini memang nggak tahu diri ya lur. Nah hari itu Mirza ngobrol dengan salah satu konsumen yang ternyata seorang pengacara lur. Nah usai ngobrol panjang di situ Mirza menceritakan masalahnya kepada dia lur, dan disinilah kritik sosial film ini lur, dimana si pengacara mengatakan di negara mereka itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang KDRT lur. Ternyata di sana masih banyak yang menyelesaikan secara kekeluargaan atau adat ya lur. Dan si pengacara pun menyarankan Mirza untuk pisah aja lur. Kalau lakinya memang keras begitu seperti cerita Mirza, saran si pengacara ya lur. Dan malam itu Mirza menjemput putrinya yang sedang buncit itu. Dia ribut sama lakinya lur. Nah rupanya menantu Mirza itu sama seperti kelakuan lakinya lur, suka juga minum dan temperamen lur. Akhirnya nasib mereka pun sama lur. Padahal selama ini si putri selalu memihak kepada sang ayah ya lur. Nah Mirza yang pulang malam itu telah ditunggu sama lakinya di rumah dalam keadaan oleng lagi lur. Dan Mirza yang masih pakai seragam SPG-nya itu lur pelan-pelan mulai mengutarakan niatnya ke si laki lur, dimana dia meminta pisah baik-baik lur. Mirza ingin hidup tenang katanya ya lur. Ini semua sesuai dengan arahan si pengacara itu lur. Dan akhirnya goreng ubi panas pun melayang ke pipi Mirza sampai dia terjatuh di bawah meja itu lur. Dan si laki nggak sampai di situ, dia pun dalam keadaan setengah sadar. Mirza pun dicekipiu sama lakinya itu lur. Mirza benar-benar KO telak malam itu. Saking parahnya tangan lakinya itu juga luka-luka kena beling ya lur. Melihat Mirza mau kabur dari rumah, si laki pun mengejarnya lur. Namun Mirza lebih cepat karena si laki masih rada oleng dikit lur. Akhirnya Mirza pun dirawat di rumah sakit, dan esok hari terlihat pula putri mereka datang menjenguknya lur, dan dia nggak berani ngomong. Nah kakak ipar Mirza di situ benar-benar punya peranan penting dalam rumah tangga mereka ya lur, karena sikapnya yang membesar-besarkan adiknya itu alias laki si Mirza lur membuatnya besar kepala. Dia nggak ingin melihat adiknya itu dipandang sebagai pria lemah ya lur, karena dia satu-satunya pria dalam keluarga mereka begitu lur. Melihat keadaan Mirza tampak si lakinya menyesal banget lur, dan Mirza terlihat marah tapi tidak berani berbuat apa-apa ya lur. Dan akhirnya putri mereka lah yang membuat laporan ke pihak kepolisian lur, dan polisi pun datang menginterogasi si Mirza, dan dia menjelaskan panjang lebar sementara kakak iparnya mengatur semuanya lur agar masalah ini tak diperpanjang ya lur. So kakak iparnya benar-benar sumber masalah bagi keluarga Mirza lur. Dan masalah lain datang dari putri mereka pula lur. Dia menemui sang ayah sebentar lagi dia akan melahirkan. Dia ingin minjam duit ke ayahnya lur, namun sang ayah nggak punya duit lur. Dia meminta laki putrinya itu tanggung jawab dengan dirinya. Ну как, вкусно? Пап, я хотела с вами поговорить. О чем? Мы решили жить отдельно. Сейчас неподходящий момент.
Nah, bertengkarlah si Putri dengan lakinya di mobil itu lur. Lakinya malah bilang ayah mertua nggak bertanggung jawab, padahal mereka dah nikah. Dasar menantu nggak tahu diri ya lur. Sebulan kemudian kondisi Mirza mulai membaik lur. Benang jahitan di mukanya sudah mulai diambil oleh dokter lur, dan matanya yang bengkak juga mulai terbuka. Dan di situ dia didatangi oleh penyidik kepolisian yang mengatakan laporan Mirza tak bisa dilanjutkan lur karena tidak ada pasal yang bisa dijeratkan ke lakinya. Polisi menyarankan mereka untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau ke pengadilan untuk berpisah lur. Dan Mirza berkonsultasi dengan teman pengacaranya. Si pengacara cukup kesal dengan hal ini lur. Nah, dia mengatakan bahwa dengan berpisahlah maka Mirza bisa tenang. Kalau dia dianiaya dalam keadaan berpisah, maka lakinya bisa dijerat dengan hukum lur. Disitulah Mirza membulatkan tekadnya untuk pisah ya lur. Dia juga disarankan oleh si pengacara untuk menyimpan senjata untuk jaga-jaga lur. Nah, sebelum pulang Mirza pun mampir ke toko Bangun Jaya lur untuk membeli palu ya. Nah, kalau masih macam-macam lagi itu berdengung katanya tak palu aritnya lur. Dan malam itu Mirza merasa dirinya seperti berada di neraka ya lur. Dia benar-benar ketakutan. Dia pun mengunci pintu kamarnya padahal dia ada di rumahnya sendiri ya lur. Malah mentalnya benar-benar sudah hancur lur. Dan menjelang bobok dia pun was-was takut si abang pulang. Dan ternyata benar lur, dia pulang dalam keadaan oleng lagi lur. Dia pun berusaha masuk ke kamar karena dikunci, dan dia berusaha meminta dengan baik-baik agar Mirza membukanya. Namun Mirza nggak mau membukanya lur. Akhirnya dia pun pergi ya lur. Открывай! Я откройте! Semalaman Mirza tidur dengan palu di tangannya, dan ini benar-benar menyiksa dirinya lur. Dia sudah lelah seperti ini dan sesegera mungkin ingin menyelesaikan hubungan dengan si lakinya itu lur. Dan esok pagi Mirza kembali bekerja lur. Dia kembali mempresentasikan kosmetiknya. Nah, Mirza memanfaatkan kondisi mukanya yang ancur-ancur kemarin. Dengan kosmetik milik perusahaannya itu semuanya terlihat baik lagi kata si Mirza ya lur. Dan semuanya itu kacau setelah salah satu pengunjung protes lur, mengatakan bahwa Mirza menamakan produk ini produk kebahagiaan, tapi Mirza sendiri tidak bahagia dengan lakinya kata si pengunjung itu lur. Sama aja bohong katanya lur. Mirza akhirnya emosi lur dan menyerangnya. Cowok muda yang menjadi asisten salesnya mencoba menahan si Mirza, namun semuanya tetap tak terkendali ya lur. Akhirnya semua orang pergi lur. Nah, dari situlah hancur pula karir si Mirza di dunia marketing yang dicintainya ini lur. Si asisten sales yang bernama Asep itu menenangkan si Mirza lur. Pikiran Mirza tengah terganggu dan tak bisa berpikir jernih hari itu lur. Сейчас. Попейте воды. Попейте. С вами все в порядке? Dia mengatakan ke Asep apakah dirinya sudah terlihat tua dan sudah jelek. Dia meminta Asep untuk mengujinya lur. Asep pun takut ya lur. Dia kan asisten sales lur. Nah, Mirza pun memaksa dengan sekuat tenaga agar Asep menguji geludannya lur. Gelut pun akhirnya terjadi di ruangan itu ya lur. Dan usai kejadian itu Mirza yang masih terganggu pikirannya terlihat mulai berani lur. Dia ditunggu oleh kakak iparnya saat pulang ke rumah, di mana si kakak dengan kekuatan uangnya mencabut laporan cerai si Mirza. Dia mengatakan kenapa Mirza melakukan itu, dan Mirza menjawab dengan tegas, emangnya kenapa? Dia bilang kalian sekeluarga sama semua, berdenguknya lur. Terdiamlah si kakak ipar melihat Mirza sudah berani melawan ya lur. Dan si adik yang selalu di bawah ketiak kakaknya ini terkejut melihat kakaknya mendapat surat itu ya lur. Dan si kakak meminta adiknya itu memberi peringatan lagi ke bininya alias si Mirza itu lur, agar terlihat gagah di depan kakak. Dia pun dengan gagah berani mengiyakan perintah kakaknya itu lur. Dia pun mengejar si Mirza ke atas, di mana Mirza telah mengunci pintu kamarnya lur. Dan lakinya mendobrak pintu itu sehingga terbuka. Nah, disitulah pertarungan kelas bantam terjadi, di mana si Mirza menyerang dengan palunya lur, tapi kalah kuat. Dan si laki mendapatkan palu dari si Mirza, akhirnya membuat Mirza yang kena tuh palu lur. Dia memaksa cikipiu si Mirza lur, dan usai cikipiu dengan emosi tingkat dewa, dia menggunakan gagang palu itu untuk dicikipiu sama si Mirza lur. Tujuannya agar Mirza nggak bisa dapat laki baru ya lur. Nah, tengah malam lakinya pun terbobok lelap lur, seperti nggak berbuat salah aja sama si Mirza ya lur. Nah, si Mirza dengan palu itu pula akhirnya
si laki hingga akhirnya dia pun terkapar lur. Mirza pun puas banget usai dia balas dendam akhirnya lur. Nah oleh karena tindakan itu si Mirza akhirnya ditahan lur. Dia berusaha membuat pembelaan tapi nggak diterima ya lur. Nah pada akhirnya si pengacara membantu si Mirza itu dengan sukarela lur, ditambah oleh pengakuan dari putrinya yang baru melahirkan. Akhirnya si Mirza pun dibebaskan ya lur. Untung hakimnya adil banget lur karena menimbang kasus ini di luar pasal yang berlaku lur, dan ini jarang terjadi di Kazakhstan apalagi saksinya mendukung ya lur. Akhirnya Mirza pun bebas lur. Поэтому суд решил, что нет необходимости назначать дополнительное наказание в виде лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней апелляционным судом. Nah di rumah terlihat si laki telah berada di kursi roda. Ternyata lur dia akhirnya stroke lur karena terlalu temperamental ya lur. Dan ini pula alasan si putri mau bersaksi untuk si Mirza lur, karena dia nggak bisa mengurus ayahnya yang stroke ini lur. Tentu dia butuh nyokapnya ya lur. Makanya dia membela ibunya lur agar keluar dari penjara lur. Keluarga ini benar-benar kacau banget lur. Si Mirza pun terpaksa mengurus lakinya seperti biasa lur, tanpa dendam lur. Dia membuang masa lalu suram mereka, dan akhir cerita Mirza mendorong kursi roda lakinya untuk melihat pembaptisan cucu mereka. Nah disinilah tekad si Mirza untuk mengurus lakinya yang stroke ini, yang awalnya terpaksa menjadi ikhlas ya lur, karena melihat cucu mereka, dimana dia menyadari bahwa mereka sudah tua dan tak ada lagi yang harus diributkan lagi katanya lur. Toh laki juga udah stroke, tak bisa apa-apa. Mirza kan sudah bisa bebas dengan lakinya yang sudah stroke ini lur. Pulang dari situ Mirza pun pelan-pelan menarik kursi roda lakinya naik tangga, dan dia pun menutup pintu rumah. Tak ada lagi yang terjadi selanjutnya lur, karena film ini sudah selesai lur. Film ini ditulis ceritanya oleh penulis Kazakhstan yang bernama Asem Zapiseva lur, di mana dia membuat cerita ini berdasarkan kisah nyata lur, namun tak disebutkan siapa yang diceritakannya ya lur. Nah lewat cerita ini Asem Zapiseva ini menggambarkan bahwa hukum dalam pembelaan terhadap wanita yang berumah tangga di Kazakhstan itu masih mengandalkan cara-cara tradisional ya lur. Kalau di Indonesia mungkin dibalik ke tokoh adat atau alim ulama untuk menyelesaikannya lur. Mungkin sama Pak RT juga gitu ya lur. Pada kisah realnya lur, hampir 70% wanita yang dipenjara di Kazakhstan itu karena menyerang lakinya ya lur. Semua itu terjadi karena mereka mempertahankan diri mereka, bukan karena yang nyerang duluan lur, tapi mereka yang disalahkan lur. Miris melihat itulah Asem Zapiseva ini membuat film ini ya lur. Nonton film ini butuh sedikit nyali sih lur, menurut gue bener-bener horor banget skin-skinnya lur. Dan bahkan melihat muka Mirza yang dijahit itu tampak begitu nyata banget lur. So harus kuat nonton film ini lur. Ini pertama kali gue nonton film dari Kazakhstan, dan ini keren banget menurut gue lur. Gue nggak nyangka ada aktor Kazakhstan macam Laura Mirzakhmetova lur yang memerankan si Mirza itu lur. Actingnya keren banget lur, dan apa yang dilakukannya di setiap scan begitu cakep menurut gue lur. Begitu juga dengan Yerbolat Alkoza yang memerankan laki Mirza lur. Ia menjadi antagonis yang hebat, karakternya begitu pas memerankan tokoh yang keras temperamental, wajah-wajah orang tua klasik dianya gue pikir ya lur. Coba cek lagi, ndak percaya lur. Catatannya mungkin dari segi editing ya lur, yang mungkin transisi antar skin sedikit diperhalus, yang mungkin film-film sekelas dari Kazakhstan gue kira nggak masalah, nggak serius-serius amat juga ya lur. Toh filmnya juga berupa film kritik sosial ya lur. Yang jelas tujuan filmnya sudah pasti tercapai menurut gue lur. Pesannya cukup mendalam film ini lur. Bagaimana kesetaraan dalam pandangan hukum itu penting banget ya lur. Seiring berkembangnya zaman, kita nggak bisa munafik, hukum tradisional juga harus di-upgrade menyesuaikan dengan zamannya ya lur. Oke ya lur, saatnya gue ciao lur.